Dunia.com. Setiap tahun, Indonesia meluluskan lebih dari 1 juta sarjana. Tapi ribuan dari mereka tetap menganggur, bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena ada yang tidak cocok. Dunia kerja berbicara dalam bahasa yang berbeda dari apa yang diajarkan di kelas. Dunia kerja bicara pakai bahasa yang berbeda dari bangku kuliah. Inilah kisah tentang skills gap, jurang antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Dan ini bukan cuma statistik, ini krisis senyap yang sedang kita hadapi. Klik subscribe, karena Dunia.com akan bongkar apa yang mereka sembunyikan. Pertama, apa itu skills gap? Baiklah, Mimin jelaskan ya, penjelasan singkat tentang skills gap. Skills gap adalah kondisi ketika keterampilan yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Kita punya gelar, tapi dunia kerja butuh pengalaman. Kita hafal teori, tapi perusahaan cari solusi nyata. Kita lulus, tapi tetap gagal diterima. Data 2024, 35% lulusan tidak sesuai kebutuhan industri. Universitas mengajarkan teori, dunia kerja menuntut pengalaman. Sistem pendidikan kita gagal membaca arah. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Kedua, suara dari lapangan dan data yang mengejutkan. BPS 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,3%. Tapi di kalangan sarjana, malah lebih tinggi. Lulusan perguruan tinggi justru kesulitan bersaing dengan lulusan SMK atau kursus vokasi. Hanya 27% lulusan sarjana yang bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan mereka. Apakah kita cuma mencetak ijazah tanpa arah? Para fresh graduate seperti terdampar di samudera pekerjaan tanpa peta. Mereka mengandalkan koneksi, bukan kompetensi, dan pasar semakin kejam. Ketiga, salah siapa? Pendidikan atau industri? Universitas mengajarkan teori, dunia kerja menuntut praktik. Selama ini, kampus berjalan di jalurnya sendiri, industri juga jalan sendiri. Dan di tengah-tengah, mahasiswa terjepit. Kenapa jurusan masih stagnan? Kenapa kurikulum tak berubah? Kenapa industri enggan melibatkan dunia pendidikan sejak awal? Empat, kisah nyata sarjana yang gagal. Laporan Kompas, Detik, Tirto, dan Kata Data. Banyak media Indonesia pernah memuat kisah sarjana lulusan teknik, hukum dan pendidikan yang bekerja sebagai ojek online, kasir, atau freelance tak tetap. Salah satunya, Kompas.com 2023 memuat kisah sarjana pertanian dari kampus negeri yang bekerja sebagai buruh pabrik karena tak diterima di sektor formal. Alasannya, tidak punya pengalaman kerja. Padahal, dia baru lulus. Apakah wajar mahasiswa dituntut berpengalaman, padahal belum pernah diberi peluang? Kelima, apa yang dibutuhkan dunia kerja? 1. Soft skills, komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah. 2. Digital literacy, analisis data, tools AI, coding dasar. 3. Adaptability, kemampuan belajar ulang. Tapi, apakah ini diajarkan dengan serius di kelas? 6. Negara yang sudah berhasil. Jerman, sistem dual pendidikan, 60% belajar di industri langsung. Singapura, kurikulum disusun bersama korporasi. Finlandia, pendidikan fleksibel, berbasis proyek nyata. Indonesia bisa meniru, tapi mau atau tidak? Ketujuh, solusi atau jalan buntu? Kolaborasi kampus dengan perusahaan magang wajib, sertifikasi tambahan di luar kuliah Google, Coursera, dan lain-lain. Penyesuaian kurikulum setiap 2-3 tahun, perluasan program vokasi dan digital skill untuk semua. Kedelapan, mindset orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua lebih bangga anaknya jadi PNS daripada jadi freelance dengan penghasilan tinggi. Padahal, dunia sudah berubah. Pendidikan bukan jaminan, tapi
Tapi keterampilan itu senjata. Kesembilan, kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Kita akan punya jutaan sarjana, tapi sedikit yang produktif. Bisa jadi Indonesia punya generasi pengangguran terdidik, dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar krisis ekonomi. Sepuluh, apa yang harus kita lakukan? Untuk kamu yang masih kuliah, ambil kendali. Belajar mandiri, magang sejak awal, perbanyak portofolio. Untuk pendidik, buka ruang diskusi dan praktek nyata. Untuk pemerintah, berani ubah sistem. Jangan tunggu krisis lebih parah. Nah, yang terakhir, ini saatnya bangkit. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan sistem yang cerdas. Dan jika kita tidak beradaptasi sekarang, masa depan akan jadi milik negara lain. Kamu setuju? Tinggalkan pendapat di komentar. Dan jika kamu percaya pengetahuan adalah kekuatan, subscribe sekarang. Dunia.com akan terus bicara tentang yang mereka pilih untuk didiamkan. Life's not always about answers, kadang lo cuma butuh dengerin. Gue cabut dulu ya. Think about it, take your time, grow at your pace, and jangan lupa ngopi. Bye-bye bestie!